Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di podcast Nilai Berakhlak. Core Values Dokter Berakhlak menjaga gerbang kesehatan bangsa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih penerapan Core Values ASN berakhlak dalam tugas sehari-hari dokter di Balai Kekarantinaan Kesehatan. Saya, Dr. Dinda Fitrinastia, CPNS BKK kelas 2 Bengkulu, akan memandu diskusi bersama dua narasumber kita. Dua narasumber kita hari ini yaitu Dr. Adi Malfitra dan Dr. Anissa. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat, Dr. Dinda. Baiklah, agar acara semakin hangat, mari kita lebih dulu mendengarkan perkenalan diri dari narasumber. Perkenalkan, nama saya Dr. Anissa. Saya berasal dari instansi Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 2 Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Adi Malfitra, dokter ahli pertama di Balai Kekarantinaan kelas 2 Tembilahan. Baik, podcast kali ini akan kita mulai. Untuk Dr. Adi, sebagai dokter di BKK, bagaimana nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel diterapkan dalam pemeriksaan kesehatan di pintu masuk negara? Oke, baik, terima kasih Dr. Dinda. Untuk nilai berorientasi pelayanan, biasanya di Balai Kekarantinaan kelas 2 Tembilahan memberikan pelayanan kesehatan yang tepat, cepat, dan ramah, baik kepada penumpang, ABK, ataupun kru kapal yang datang ke Balai Kekarantinaan kelas 2 Tembilahan. Sementara itu, untuk nilai akuntabel, kami jalankan dengan mencatat dan melaporkan setiap tindakan medis secara transparan sesuai dengan prosedur, di mana agar bisa dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun profesional. Wah, sungguh menarik sekali ya, Dok. Kalau dari sisi Dr. Anissa, bagaimana nilai kompeten dan harmonis mendukung pelaksanaan tugas di lapangan, Dok? Menurut saya, nilai kompeten sangat penting dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di BKK. Seorang dokter harus terus memperbaiki pengetahuan dan keterampilannya, seperti terus belajar, tidak hanya dalam hal menangani penyakit menular, tetapi juga dalam memahami regulasi yang ada di kekarantinaan. Regulasi ini terus berkembang secara dinamis, jadi syukurnya kita di Kemenkes memiliki banyak kemudahan akses pembelajaran, seperti adanya pelataran sehat, LMS, KMS, yang semua itu bertujuan meningkatkan kompetensi semua ASN Kemenkes. Wah, ternyata banyak insight baru dan ilmu yang kita dapatkan ya. Nilai loyal, adaptif, dan kolaboratif juga menjadi inti dalam berakhlak. Bisa dijelaskan bagaimana penerapannya di lapangan, Dok? Baik, Dr. Dinda, di mana untuk nilai loyal yang biasa kita layani di Balai Kekarantinaan kelas 2 Tembilahan, yaitu kami menerapkan dengan memprioritaskan kepentingan negara dalam mencegah masuknya penyakit menular. Jadi, kami selalu mengikuti, tidak membeda-bedakan mana yang penyakit yang menular dan tidak menular. Selain itu, untuk sikap adaptif terlihat ketika kami harus siap siaga menghadapi berbagai situasi darurat kesehatan seperti KLB yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu KLB malaria. Sedangkan nilai harmonis ini bisa harmonis bisa kita artikan sebagai suatu sikap saling peduli, menghargai perbedaan, dan mampu membangun hubungan kerja yang kondusif dan inklusif. Contoh nilai harmonis yang bisa kita terapkan seperti menjaga komunikasi yang baik antar rekan kerja, tidak menyinggung perbedaan sara, serta mendukung kerjasama tim dengan sikap saling menghargai. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan sangat mempengaruhi kita, akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang nyaman, dan memungkinkan kita untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada masyarakat. Terima kasih kepada Dr. Adi dan Dr. Anissa atas penjelasannya. Diskusi kita sangat menarik hari ini. Dari diskusi ini, kita belajar bahwa nilai berakhlak bukan hanya slogan, tetapi panduan kerja nyata bagi ASN yang harus diinternalisasi baik dalam bekerja maupun keseharian, khususnya tenaga kesehatan di Balai Kekarantinaan Kesehatan.
Semoga podcast ini menginspirasi kita semua untuk semakin profesional, berintegritas, dan berdedikasi dalam melayani masyarakat. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.